Unsur komedi yang ada di film ini bener-bener keren, terutama ketika di sini ada kata-kata bener-bener kamu ini adalah Captain Marvel gitu. Wah, itu gue kaget anjir. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru saja selesai menyaksikan film Shazam Fury of the Gods, film terbaru dari DC Universe setelah Black Adam. Nah, ngomongin Black Adam, jadi gue nonton film ini agak khawatir nih, bagaimana nasib karakter yang super fun ini di DC Universe. Apakah akan dihilangkan juga sama kayak Justice League yang dimana Wonder Woman nanti bakal jadi bayi lagi gitu ya. Kemudian Superman bakal jadi muda lagi gitu. Dengan project 10 tahunan James Gunn dan juga Peter Safran, kita sangat ragu sebenarnya dengan perkembangan karakter ini. Tapi setelah menyaksikan film Shazam Fury of the Gods ini, wow, filmnya super fun, keren, paket lengkap, dan inilah pertunjukan yang benar-benar diinginkan dalam sebuah kemasan film superhero, film comic book gitu ya. Apalagi buat teman-teman yang mau menyaksikan film ini, Shazam Fury of the Gods ini punya 2 post credit scene yang akan menjelaskan bagaimana nasib sang karakter utama ini nanti di DC Universe selanjutnya. Dan di tadi di mid credit ya, dan di post credit scene itu akan menjelaskan bagaimana nanti cerita di film ketiga Shazam Fury of the Gods yang akan balik lagi dengan permasalahan yang sama yang nggak bisa gue bocorkan di video ini. Yang jelas gue optimis bahwa film ketiga bakal ada gitu ya. Apalagi kalau ngomongin soal budget, kabarnya untuk film Shazam Fury of the Gods ini nggak terlalu banyak makan budget, kurang lebih kalau nggak salah 250 juta dolar gitu ya. Tapi itu untuk ukuran pembuatan film Hollywood yang rilisnya internasional itu sangat sedikit, dan sangat mudah untuk film ini sebenarnya akan meraup keuntungan nantinya. Mereka cuman butuh nanti 300 dolar aja, mereka 300 juta dolar mereka udah dapat untung gitu ya. Dan gue optimis sih dengan film ini karena gila, ini keren. Dari awal pembukaan sampai akhir tuh benar-benar gue puas gitu ya. Tapi sekarang izinkan gue untuk menceritakan sedikit sinopsis buat teman-teman yang mungkin belum tahu dengan sinopsis dari Shazam Fury of the Gods ini. Shazam Fury of the Gods masih disutradarai oleh sutradara yang sama dari film yang pertama di tahun 2019, yaitu David F. Sandberg. Tentunya kita masih akan melihat wajah-wajah lama dari film yang pertamanya. Ada Zachary Levi, ada Asher Angel, Jack Dylan Grace, Adam Brody, Ross Butler, Megan Good, Djimon Hounsou, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sementara untuk wajah-wajah baru dari film ini ada di sang villain utamanya. Di sini diperankan oleh Helen Mirren, Lucy Liu, dan juga Rachel Zegler yang akan memeriahkan film ini lebih bombastis lagi gue bilang daripada film yang pertamanya. Untuk sinopsis Shazam Fury of the Gods ini masih menceritakan 6 anak yatim piatu yang diberikan kekuatan Shazam, dan di film kedua ini masih melanjutkan kisah mereka setelah dianugerahi kekuatan tersebut sehingga membuat mereka sangat terkenal di kota mereka, yaitu di Philadelphia. Awal permasalahan dari film ini terjadi ketika Freddy bertemu dengan Anne yang ternyata satu dari 3 putri dari Atlas yang benar-benar pengen mengambil kekuatan dari Shazam karena mereka merasa bahwa itu adalah kekuatan ayah mereka yang sudah dibunuh, dan mereka menuntut balas. Di sepanjang film ini kita akan melihat bagaimana ancaman luar biasa dari para putri-putri Atlas ini. Dan ya, setelah kita menyaksikan film ini, gue sangat suka dengan transisi cerita dari Shazam Fury of the Gods ini. Halus banget, nggak bertele-tele. Dari awal tuh benar-benar kita diperlihatkan masalah utama dari film ini, dimana kita akan melihat 2 putri Atlas ini ingin mengambil tongkat dari Shazam yang mereka klaim itu adalah milik ayah mereka. Dan asal tongkat ini adalah tentu saja setelah dipatahkan oleh Billy Batson setelah melawan Dr. Sivana. Ternyata tongkat ini justru diletakkan di sebuah museum yang bisa kalian lihat juga di dalam trailer. Nah, disinilah bagaimana upaya dari 2 putri Atlas ini ingin mengambil tongkat tersebut yang sudah patah itu, dan akhirnya dia berupaya untuk menyatukan kembali. Setelah berhasil, mereka ini bisa menyedot kekuatan dari Shazam dari teman-teman Billy Batson. Dan di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan Billy Batson ini sendirian untuk melawan para putri Atlas yang sangat super power ini menurut gue guys. Gue sangat suka film ini, nggak bertele-tele dari awal. Setelah pembukaan dari logo Warner Bros, logo dari DC, langsung babi bu kita diperlihatkan bagaimana masalah utamanya, bagaimana transisi ceritanya. Yang paling gue suka adalah
development karakter sang tokoh utama dari film ini bener-bener keren banget. Di sini kita bener-bener diperlihatkan kejadian setelah film pertama, detik-detik itu kita diperlihatkan gimana mereka berlatih, gimana pengembangan karakter mereka, bagaimana suasana kekuatan mereka, gimana juga bentuk Rock of Eternity itu sekarang gimana seberantakan apa ketika anak-anak kecil mengambil alih gua yang mistis ini. Tuh bener-bener perkembangan dari latar, setting waktu sampai ke karakter itu mulus banget dan gue sangat suka film ini. Kurang lebih bener-bener fun. Inilah sebuah film superhero, sebuah film comic book yang bener-bener kita nantikan gitu ya. Memang terlihat kayak berlebihan, memang nggak sewah film-film superhero lain yang mungkin yang crossover dan sebagainya, tapi untuk sebuah hiburan yang bisa diceritakan ke anak-anak, ke keluarga kita, ini sih menurut gue keren sih. Dan ini punya warna baru lah di DC juga, dan selama ini kan kita agak sedikit ya gimana ya dengan genre superhero agak sedikit membosankan karena terlalu ruwet gitu ya. Nah buat teman-teman yang mungkin ruwet mikirin multiverse, tonton deh Shazam Fury of the Gods, itu betul benar-benar menghibur. Tapi ingat, kalau kalian nonton film ini jangan di dalam pikiran kalian tuh berekspektasi yang terlalu berlebihan film-film berat. Apalagi kalian mungkin yang penggemarnya orang itu yang The Batman banget gitu ya, The Batman Nolan, The Batman yang Robert Pattinson. Udah, kalau kalian tipe orangnya sukanya kayak gitu, kalian nggak akan bisa memandang filmnya dengan sempurna. Ada saja beberapa cacat-cacat yang kalian bilang. Dan ada beberapa review di luar sana gue lihat, jangan terlalu menganggap serius film ini film lelucon. Tapi sebenarnya memang kayak gini film itu. Kita kenalnya Shazam di film pertama kan memang kayak gini gitu. Ini kita menceritakan superhero anak-anak, dan ya gue lihat sih kalau di film kedua development karakter mereka keren banget. Bagaimana struggle-nya Billy Batson yang nggak ada tutorial tuh gunain kekuatan dari penyihir-sihir ini dengan teman-teman yang kebingungan, teman-teman yang punya urusan sendiri. Itu kan bener-bener sebuah konflik yang ruwet sebenarnya, ingin mengatur banyak orang dan belajar jadi pemimpin. Dan di sini dijelaskan dari awal film sampai akhir, benar-benar kita dilihat bagaimana struggle-nya si Billy Batson, proses mereka, bagaimana mereka mengemban kekuatan yang luar biasa sedangkan mereka hanya anak-anak biasa. Dan pada akhir filmnya kita akan melihat bagaimana pendewasaan si Billy Batson, pendewasaan dari teman-temannya yang akhirnya menerima tanggung jawab ya yang sudah diberikan kekuatan menjadi The Champion oleh sang penyihir. Menurut gue ini konklusi dan juga kesimpulannya keren banget. Dan benar sih kalau ini nggak sewah film lain tapi super fun, super keren. Dan gue ini benar-benar terhibur dengan film ini, dan gue dari awal sampai akhir sama sekali nggak bosan menyaksikan film Shazam Fury of the Gods ini guys. Shazam Fury of the Gods ini memang temanya adalah tentang keluarga, menceritakan bagaimana hubungan keluarga dari Billy Batson dan dengan orang tua asuhnya, dengan saudara tirinya. Ini kita bisa melihat bagaimana struggle-nya mereka. Tapi bukan hanya dari protagonis saja kita melihat bagaimana struggle dan juga bagaimana perkembangan karakter dengan tema keluarga ini, tapi kita juga diperlihatkan bagaimana hubungan sang villain ini yang juga mengemban tema tentang keluarga, bagaimana mereka hubungan antara kakak adik dan juga si bungsu di sini kan benar-benar dilihatkan. Jadi kita sebagai penonton nggak cuma pro ke si protagonis saja, tapi ke antagonis dari film ini kita juga merasa pro dan juga merasa relate gitu. Intinya film ini super relate untuk kita semuanya yang punya hubungan dengan keluarga, dengan struggle dengan kehidupan sehari-hari, dan fun sih untuk 13 tahun ke atas. Menurut gue film ini sempurna lah untuk 13 tahun ke atas. Yang mungkin gue agak sayangkan dari film ini adalah peran dari sang Billy Batson aslinya, gue lupa namanya siapa. Pokoknya si bocil ini tuh agak kurang muncul. Kita lebih banyak diperlihatkan si Shazam-nya yang si Zachary Levi ini. Sayang banget itu nggak terlalu sering muncul, jadi sehingga kayak chemistry-nya kurang dapet. Tapi ada satu momen ketika dia memeluk ibunya, ketika dia hampir babak ketiga selesai dari Shazam Fury of the Gods ini kan dia ada emosi itu yang dibangun ketika si Billy Batson memeluk ibu asuhnya ini. Itu dapet banget sih emosi itu. Dan menurut gue dari segi emosi juga sangat dapet di sini, humornya dapet, nggak
cringe sama sekali, nggak berlebihan, porsinya pas, tapi ketika diajak untuk kayak sedih-sedihan, emosinya tuh bener-bener berasa guys. Apalagi di akhir film, oh itu gila sih. Meskipun gue tahu bahwa film ini bakal kayak gimana endingnya, tapi dengan pancingan-pancingan kayak gitu yang tiba-tiba yang karakter utama hampir meninggal gitu ya, wow. Ini sih gila sih. Meskipun gue tahu bagaimana nasib kedepannya, tapi dapet loh, kita hampir berkaca-kaca gitu guys. Nah sekarang untuk segi cerita kita mari ngomongin cameo. So di video ini pasti ada cipratan spoiler lah. Buat teman-teman yang mau nonton review harus siap dengan beberapa cerita-cerita spoiler. Jadi buat teman-teman yang nggak siap mungkin ya silakan cabut dari tadi gitu sebenarnya. Gue suka banget dengan cameo-nya karena sudah di-spill bahwa Wonder Woman akan hadir di film Shazam Fury of the Gods. Gue tuh udah siap-siap sebenarnya. Mana nih Wonder Woman-nya bakal muncul? Mana nih? Ternyata kita tuh di bridging mulu tuh dia. Diomongin terus ntar Wonder Woman, tapi nggak ada. Barulah menjelang babak akhir kita diperlihatkan si Wonder Woman Gal Gadot. Gila men, pas momen itu gue benar-benar berkaca-kaca. Anjir, Gal Gadot gitu. Karena gimana nasibnya di luar film DC Universe ini kan masih benar-benar gonjang-ganjing gitu ya. Kita tuh masih bimbang di bawah arus si James Gunn ini. Setelah menyaksikan si Wonder Woman di Shazam Fury of the Gods, itu benar-benar berkaca-kaca. Apalagi musik-musik ala-ala si Wonder Woman. Wah gila, itu sih berhasil membuat kita kangen banget guys dengan member-member dari Justice League. Gue berharap banget bahwa James Gunn mendengarkan para fansnya untuk tetap keep atau mereka ini tetap di bawah peran dari Justice League ini. Meskipun gue tahu ntar ke depan juga Justice League akan muncul lagi, tapi yang gue agak ragukan apakah dengan member yang sama gitu ya, apakah ada yang mampu menggantikan sosok Gal Gadot sebagai Wonder Woman. Menurut gue kesalahan besar sih kalau James Gunn mau melepas Wonder Woman. Tapi dengan hadirnya dia di Shazam Fury of the Gods ini, meskipun ini adalah proyek sisa sebelum hadirnya James Gunn ke DC Universe, gue yakin banget bahwa James Gunn ini bakal masih menggunakan Gal Gadot sebagai Wonder Woman, karena Gal Gadot itu memang terlahir sebagai Wonder Woman gitu ya. Sama juga dengan Zachary Levi, dia juga terlahir sebagai Shazam, dan gue yakin sih dengan misi si James Gunn yang pengen bawa DC Universe lebih fun, Shazam adalah salah satu properti mereka yang sangat berharga, jangan sampai dilepas gitu ya. Dan gue sangat suka juga dengan unsur-unsur komedi yang ada di film ini, bener-bener keren, terutama ketika di sini ada kata-kata bener-bener kamu ini adalah Captain Marvel gitu ya. Itu gue kaget, anjir mereka berani nyebutin Captain Marvel. Akhirnya gila sih. Itu kalau kalian tahu sejarahnya, Shazam kan sebenarnya Captain Marvel kan gitu ya. Gontok-gontokan antara Marvel DC kan dulu kan gara-gara si Shazam ini gitu ya. Gara-gara terlalu mirip dengan Superman. Akhirnya pengadilan akhirnya dimenangkan oleh DC, diambil lah si karakter dari Fawcett Comics ini yang punyanya Marvel, akhirnya dimasukkan ke DC. Sekarang jadi namanya berubah menjadi Shazam karena terlalu banyak unsur nama-nama Marvelnya gitu ya. Mereka nggak mau balik ke masa lalu dengan perkara-perkara itu. Jadi ya panjang sebenarnya kisahnya, kalian nonton video-video kita sebelumnya. Gue sangat suka mereka menyebutkan Captain Marvel karena itulah nama asli dari Shazam. Bahkan di film ini kan kita selalu dipancing tuh, sebenarnya nama gue siapa ya gitu, nama gue siapa. Akhirnya di akhir film ketika si penyihir bilang nama kamu adalah, gue berharap tuh Captain Marvel gitu ya, tapi ternyata ya nggak bisa gitu, nama kamu adalah Shazam gitu ya. Wow gila sih, ini keren banget. Apalagi banyak sekali sih film-film lain nggak cuma ngomongin Captain Marvel sih sebenarnya. Dominic Toretto, Fast and Furious dibilang, Khaleesi juga dibilang, semuanya ada lah gitu. Pokoknya secara keseluruhan film ini adalah tentang family. Gue sangat suka dengan bridging dari awal film, sinematografinya, scoringnya, wah full menggelegar gitu. Apalagi kalau kalian nonton mungkin di IMAX atau di Dolby Atmos gitu ya, itu keren banget. Dan gue suka dengan adegan, yang paling gue suka adalah adegan di akhir tentunya ketika melawan Dragon. Tapi yang membuat gue takjub juga adalah adegan di awal ketika para Shazam ini berubah gitu ya, datang keluar ke halaman rumah mereka, Shazam berubah gitu, dan mereka menyelamatkan para korban dari jembatan yang hampir runtuh itu kan. Mereka datang itu kan satu-satu tuh, zus. Gila, itu berasa kayak film crossover men. Tapi memang banyak sih member dari Shazam, gue sangat suka gitu ya. Dan
Yap, secara keseluruhan gue sangat suka dengan film ini, super fun, powerful, dan inilah film-film comic book yang kita tunggu-tunggu dan akhirnya dirilis juga. Silakan kalian ajak keluarga kalian nonton film ini, gue yakin menyenangkan. Jangan memasang ekspektasi membanding-bandingkan ke Marvel, kemana, jangan. Kalian fokus saja untuk tujuannya adalah sebuah hiburan untuk nonton film ini. Yakin kalian akan terhibur, nggak usah bawa-bawa kayak si paling sinepil, kalian si paling ngerti film gitu, jangan dulu. Kalian nikmati filmnya fun, filmnya ini penuh komedi tapi juga tidak mengurangi kebombastisan dari adegan-adegan yang hadirkan. Semua drama-drama dan juga actionnya nggak kalah bombastis dari awal sampai akhir, sehingga gue bingung ya. Ada yang bilang actionnya kurang, kebanyakan komedi, men itu kurang action apalagi filmnya gitu ya. Aduh, agak greget gitu ya. Tapi next kita akan ngomongin ini di konten Shazam Fury of the Gods versi spoiler review, karena di sini gue masih nahan gatel sebenarnya, bibir gue nahan beberapa poin-poinnya. Tapi ya sudahlah, ini simpan untuk sekedar konten first impression kita aja dari film Shazam Fury of the Gods. So dia review, kita memberikan skor untuk Shazam Fury of the Gods ini adalah 8 dari 10 untuk Shazam Fury of the Gods ini. So dengan nilai sebesar itu tentu sangat rekomendasi untuk kalian tonton segera di bioskop. Silahkan buktikan sendiri. Kalau kalian udah nonton, silahkan tambahkan skor kalian di kolom komentar di bawah, berapa skor kalian untuk film Shazam Fury of the Gods ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan quick review kita terkait dengan Shazam Fury of the Gods ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.